yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam jumpa, salam sehat. Bersama saya, Samuel Watulingas. Pantai Pos akan menyajikan sebuah berita. Dulu Bethel Temple. William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Ofler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle, pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Ofler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Ofler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Sekarang Gereja Foursquare. The Foursquare Church, officially named the International Church of the Foursquare Gospel, is a Pentecostal denomination that resulted from the dynamic evangelistic ministry of Amy Semple McPherson, who opened the historic Angelus Temple on January 1st, 1923. Following the opening of Angelus Temple, the first branch church from Angelus Temple had its beginnings in October 1923 in Long Beach, California. Other Los Angeles area church plants rapidly ensued in Pasadena, Santa Monica, and Santa Ana. All 4 churches are still open today. As time passed, Foursquare branched out to the rest of the United States. We now have churches in most of the 50 states, including Hawaii and Alaska. The launch into foreign ministry fields also began in the 1920s. In 1927, Sister Amy commissioned missionaries to the Philippines. Foursquare is still alive and well in the Philippines, which has a very strong national church presence. A former missionary herself, our founder's desire to go around the world with the Foursquare gospel led to the Foursquare churches being known as a missionary movement. At this time, we have approximately 100 missionary units deployed throughout the world. From our earliest days, foreign missions has been a primary emphasis and remains so today. Another early Foursquare initiative
initiative was establishing an educational institution to train Foursquare ministers and missionaries. The Echo Park Evangelistic and Missionary Training Institute opened in 1923, not long after Angelus Temple opened. The institute's name was changed in 1926 to LIFE, Lighthouse of International Foursquare Evangelism. Today, the school is known as Life Pacific College in San Dimas, California. It's a WASC accredited college. The term Foursquare Gospel came about during an intense revival in the city of Oakland, California in July 1922. To a crowd of thousands, Amy Semple McPherson explained Ezekiel's vision in the book of Ezekiel, chapter 1. Ezekiel saw God revealed as a being with 4 different faces, a man, a lion, an ox, and an eagle. To Sister Amy, those 4 faces were like the 4 phases of the gospel of Jesus Christ. In the face of the man, she saw Jesus our Savior. In the face of the lion, she saw Jesus the mighty baptizer with the Holy Spirit. In the face of the ox, she saw Jesus the great burden bearer who took our infirmities and carried our sicknesses. In the face of the eagle, she saw Jesus, the coming King, who will return in power and victory for the church. It was a perfect, complete gospel. It was a gospel that faces squarely in every direction. It was the Foursquare gospel. The 4 symbols perhaps most identified with Foursquare today are the cross, Jesus the Savior, the cup, Jesus the healer, the dove, Jesus the baptizer with the Holy Spirit, and the crown, Jesus the soon coming King. From the beginning of Sister Amy's ministry in Los Angeles, she made headlines. She had traveled from the East Coast to Los Angeles in 1918, along with her mother, 2 young children, and a secretary, at a time when women could not even vote. By the time the 19th Amendment, which gave women the right to vote, passed in August 1920, she was gaining world renown as an evangelist. Her penchant for doing the unexpected and unprecedented never ebbed. During the Great Depression in the 1930s, Sister Amy oversaw a commissary ministry from Angelus Temple that fed more people in Los Angeles than government programs were able to care for. During World War II, she sold more war bonds than the most famous Hollywood stars. Local Foursquare churches today follow in her footsteps to be sensitive to social issues and to the needs of disenfranchised people. Having devoted her life to making the most of every opportunity to spread the gospel, Amy Semple McPherson met an untimely end. She died in 1944 at the age of 53, and the leadership of the Foursquare Church passed to her only son, Ralph Kennedy McPherson. He served as the president and chairman of the board of directors for 44 years, retiring in 1988. At the time, the denomination comprised of more than 1,300 churches. Currently, the Foursquare Church has more than 1,700 U.S. churches globally. The Foursquare Church has more than 66,000 churches and meeting places in 140 countries and territories. That is a significant impact in the 92 years since Angelus Temple opened in January 1923. Pemirsa, ada yang menarik pada gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI. Ketika hubungan GPDI dengan Gereja Temple menjadi beku atau renggang, maka pada tahun 2005, Gereja Temple, gereja yang tadinya merupakan induknya GPDI di Amerika Serikat sejak tahun 1921, kemudian pada tahun 2005 menjadi berubah. Para petinggi GPDI pada waktu itu mengambil sebuah sikap oleh karena beku, maka memutuskan bermitra dengan The Foursquare Church International yang berkedudukan di Los Angeles, Amerika Serikat, yang diikuti dengan berbagai perubahan yang begitu cepat ketika memasuki gedung-gedung GPDI atau tempat-tempat ibadah GPDI. Maka nampak 2 logo, satu logo GPDI dan satu logo Gereja Foursquare. Pemirsa, seperti apa ceritanya? Ikuti penelusuran Pentakosta Post. Pada tanggal 29 Mei tahun 2005, bertempat di Hotel Sheraton Chicago, Amerika Serikat, adalah sebuah momentum yang bernilai sejarah di hadapan board atau Dewan Direksi Internasional Church of the Foursquare Gospel atau ICFG yang diwakili oleh Reverend Dr. Jack Hayford, Presiden ICFG, Reverend Mike Larkin, Direktur Misi Internasional, Reverend Jerry Stott,
South Pacific Coordinator, dan Pendeta Andre Hanimandi selaku Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia, didampingi Pendeta Dr. M.D. Wakari, Pendeta F. Pati Rajawani, dan almarhum Pendeta Roni Bolu. Pendeta Ahamande dalam sambutannya menyatakan beberapa hal penting, bahwa pertama, GPDI memerlukan gereja internasional sebagai mitra kerja secara global, mengingat banyaknya jemaat GPDI yang telah ada di mancanegara, terutama di Amerika Serikat. Kedua, pengajaran dasar dan kepercayaan ICFG tidak bertentangan dengan doktrin GPDI. Ketiga, GPDI memutuskan menjadi mitra kerja atau partnership dengan ICFG karena di masa depan dapat bekerjasama untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Usai Pendeta Ahamandai Ketum Gereja Pusat GPDI menyampaikan pernyataan sikap atas nama GPDI sedunia, langsung ditanggapi positif oleh seluruh anggota Dewan Direksi ICFG, sekaligus menyatakan setuju menjadi mitra kerja dan mencatatkan GPDI sebagai anggota keluarga besar ICFG yang kemudian lebih familiar dengan sebutan Gereja Foursquare. Pemirsa, benarkah yang memperkenalkan GPDI dengan Gereja Foursquare adalah seorang pria asal Tanah Toraja? Ikuti penelusuran Pentakosta Pos. Awalnya ada seorang laki-laki Indonesia yang sudah lama di perantauan. Beliau berangkat dari Indonesia pada tahun 1971 menuju Belanda yang dijuluki negeri kincir angin. Lalu menempuh pendidikan formal di Jerman, kemudian kembali lagi ke Belanda, kemudian hijrah ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Siapakah orang itu? Beliau adalah Pendeta Raymond Pitikaka Laman. Saat bekerja di Amerika, lelaki asal Toraja ini mulai aktif mengikuti gereja aliran Pentakosta. Dahulu dia seorang Katolik. Di Amerika, Pendeta Raymond Lamati diajak oleh teman-teman untuk beribadah ke gereja aliran baru bernama Pentakosta, yaitu gereja yang kental dengan pengajaran Roh Kudus. Sejak itulah beliau mengenal apa yang namanya aliran Pentakosta. Pada bulan Januari tahun 2004, Jerry Stott dari Australia menelpon Pendeta Raymond Lamandi dan bertanya, apa yang dapat dilakukan agar GPDI dan Gereja Foursquare dapat membangun kerjasama. Raymond dengan rendah hati berkata, kunjungi pimpinan GPDI di Indonesia, yaitu Pendeta Ahamandai, Ketua Umum GPDI. Kemudian Jerry Stott berkunjung ke Indonesia, menemui Pendeta Ahamandai beberapa kali dan mendapat respon yang positif. Sejak itu mulailah ada pertemuan antara GPDI dan Gereja Foursquare. Begitu juga Pendeta Dr. M.D. Wakari, salah satu ketua di jajaran Majelis Pusat GPDI, mengunjungi Amerika dan dipertemukan dengan pimpinan Gereja Foursquare oleh Pendeta Lamani.
maka hubungan GPDI dan Foursquare makin baik dan ada pertemuan-pertemuan yang intens. Pada tahun 2005 ada sebuah konferensi gereja Foursquare di Chicago, Amerika, dan dihadiri oleh tim yang dipimpin Pendeta Ahamande serta Pendeta M.D. Wakari. Di situ ada pengakuan dari gereja Foursquare untuk menerima GPDI sebagai partner yang resmi. Hasil kerja keras Pendeta Raymond Bidika Kalamandi. Kemudian Pendeta Hani Mande memberikan jabatan setingkat di majelis pusat kepadanya sebagai duta atau penghubung antara GPDI dan gereja Foursquare. Iya, nama saya Pendeta Raymond Bitikaka Lamandi dari Los Angeles. Saya ditabiskan menjadi pendeta GPDI tahun 1996 oleh Pendeta Mande dan Ibu Leni pada waktu itu mengunjungi khusus untuk menabiskan saya sebagai gembala sidang GPDI Hollywood di Los Angeles. Ya, benar bahwa sayalah yang penghubung antara GPDI dan Foursquare bekerja sama. Jadi itu terjadi pada waktu MUBES, Musyawarah Besar GPDI di Bali tahun 2003. Saya datang di sana dan kebetulan juga waktu itu saya untuk ditabiskan menjadi pendeta GPDI dari convention itu, diresmikan itu. Dan ketika saya sampai di hotel Sheraton Hotel itu, di mana GPDI mengadakan MUBES, saya disambut oleh Pendeta Mande dan Pendeta Wakari dan beberapa lagi pembantu-pembantunya. Langsung Pendeta Mande berbicara kepada saya, Bro, kalau kembali ke Amerika, bisa langsung berhubungan dengan gereja Foursquare bahwa GPDI ada minat untuk kerjasama. Dan saya bilang, ya siap. Dan ketika saya pulang ke Los Angeles, saya telepon di kantor pusat, Central Office dari gereja Foursquare di Sunset, tetapi mereka sedang mempersiapkan convention di Oakland, California. Jadi mereka sarankan supaya nanti kalau sudah selesai baru bisa bertemu dengan pimpinan yang baru, ya, karena pimpinan yang lama akan diganti. Ya, saya tunggu. Baik, dan sesudahnya itu ketika convention sudah selesai di Oakland, ya, dan kemudian saya bikin appointment untuk datang bertemu lagi dan mereka terima. Dan pada beberapa hari saya datang, mereka mempersiapkan kabinetnya dengan lengkap. Jadi pada waktu itu masih dibawa pimpinan oleh Paul Risser. Dan kabinetnya menerima saya dengan sangat-sangat gembira dan sangat-sangat sayang dan entusiastik sekali mendengar bahwa gereja GPDI mau kerjasama dengan gereja Foursquare. Dan dia sangat gembira, dan di sana saya pertemukan dengan Jerry Scott. Waktu itu dia menjabat sebagai koordinator dari South Pacific Foursquare yang berkedudukan di Sydney, dan juga bertemu dengan Mike Larkins, yaitu dia sebagai direktur mission internasional, dan juga Ted Vail, dia salah satu staf mereka, bertemu di situ.
Dan saya memperlihatkan banyak perkara mengenai kegiatan atau pekerjaan gereja GPDI di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok dan di mana-mana, dan mereka sangat kagum. Dan kemudian Jerry Scott yang akan membawahi Indonesia, saya banyak sekali berbicara dengan saya, bertanya bagaimana saya bertemu, bagaimana, dan saya katakan kamu harus kunjungin. Dan saya kira itu dia lakukan. Dia kunjungin pertama, dia agak kecewa karena rupanya belum lancar berbicara dengan Pendeta Mande. Pendeta Mande orangnya agak pendiam. Dan saya katakan lagi, kunjungin lagi. Kemudian saya kira hasil sudah 2-3 bulan, dia kunjungi lagi Jakarta. Pendeta Mande sudah mulai terbuka. Dan saya tanya, dia bilang, oke, dia sudah mulai bicara dengan saya dengan terbuka. Dan saya bilang, kunjungin lagi. Dan ketiganya, saya sudah tahun itu juga, dia kunjungi lagi. Dan Pendeta Mande rupanya mempersiapkan kabinet-kabinetnya, pembantu-pembantunya untuk menerima Jerry Scott sebagai Foursquare yang resmi untuk mengunjunginya di Jakarta. Dan sampai bertemu di puncak, pertemuan di puncak dan seterusnya. Kemudian disusul oleh pertemuan Foursquare Asia di sana. Saya kira waktu itu terjadi di Colombo, ya. Itulah terjadi pada waktu itu. Dan kemudian di Los Angelesnya di sini juga tetap mempersiapkan bagaimana keselanjutannya. Dan itu mereka menunggu daripada kegiatan-kegiatan Jerry Scott dari Australia sebagai koordinator dari South Pacific yang membawahi ini Indonesia. Dan tahun 2005 ada convention dari Foursquare di Chicago. Kami datang, dan dari Indonesia juga datang rombongan dari GPDI. Waktu itu kira-kira 80 saya kira orang dipimpin oleh Pendeta Mande. Dan bisa lihat di gambarnya nanti berapa pendeta-pendeta di situ yang ikut naik di platform untuk memperlihatkan bagaimana mereka senang kerjasama dengan Foursquare. Dan pada waktu di Chicago itu diresmikanlah kerjasama antara GPDI dengan Foursquare. Di situ bisa lihat dia punya foto-foto, dan juga piagam itu Pendeta Bolong almarhum itu mengangkatnya dengan sangat-sangat semangat di situ, dan mereka sangat bergembira kerjasama dengan Foursquare dan GPDI. Puji Tuhan. Selanjutnya sejak dari situ beberapa tahun kemudian Indonesia, GPDI di Indonesia, di samping dari logo GPDI ada juga logo Foursquare, dan sampai sekarang berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, berjalan dengan aman oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, sejak tahun 2005 hingga tahun 2020, apa saja pencapaian hasil kerjasama GPDI dengan gereja Foursquare? Pemirsa, Pantai Pos menghubungi Pendeta Lodrik Taera yang pernah menjabat Ketua Departemen Luar Negeri Majelis Pusat GPDI periode lalu. Berikut eksplanasinya. Oke, jadi waktu saya Ketua Departemen Luar Negeri Majelis Pusat, ada banyak program yang sebenarnya sudah terlaksana, banyak sekali, antara lain yang benar-benar sudah terlaksana, yaitu seperti membangun kebersamaan, mempererat, memperkuat hubungan antara GPDI yang ada di luar negeri sebagai keluarga besar GPDI, juga memperkuat hubungan antar lembaga-lembaga yang ada di luar negeri. Yang kedua yang cukup
sangat terkesan adalah ketika saya mewakili Indonesia sebagai tim perumus protokoler mission. Jadi mission protokoler yang isinya, yang kontennya itu bagaimana membuat sebuah aturan main tentang pelayanan misi, baik yang datang dari luar negeri ke negeri yang lain. Jadi umpamanya dari Afrika, dari Amerika, Filipina, Nigeria, Argentina, Sri Lanka, dan Indonesia. Kami berdiskusi panjang lebar, ya, di beberapa tempat, ya, di Amerika, di Singapura, juga di Sri Lanka, di Spanyol, dan hasil dari dari tim perumus itu kami presentasikan di Dallas, ya, Texas, dalam sebuah global summit in leader. Jadi semua national leader di seluruh beberapa negara, 114 dari negara itu berkumpul, dan saya menjadi orang Indonesia yang mempresentasikan tentang hasil keputusan protokol mission di seluruh dunia. Jelas sangat bermanfaat sekali, sebab khususnya bagi teman-teman yang ada di luar negeri sehubungan dengan legalitas gerejanya dan legalitas pribadinya, karena kita tahu banyak teman-teman yang masuk ke luar negeri maksudnya overstay begitu ya. Nah, kehadiran Foursquare itu sangat membantu, bukan hanya di Amerika tapi di Australia, di Jepang, sangat menolong sekali. Jadi legalitas gerejanya semakin clear, jelas, sebab kalau tidak di luar negeri itu, kalau tidak ada legalitas dianggap liar. Seperti contoh juga legalitas pribadi gembalanya. Conference di Orlando kalau tidak salah, kami telah terbuat kesepakatan dengan Foursquare sehingga seluruh gembala pendeta yang ada di Amerika mendapatkan kredensial, jadi mandat dari Foursquare, sehingga mereka semua dapat kartu kredensial resmi bahwa mereka adalah bagian dari gereja Foursquare. Jadi dan belum lagi bantuan-bantuan yang diberikan Foursquare berupa uang tunai untuk bantuan bencana, bantuan gereja dan sebagainya. Saya rasa sampai saat ini masih bermanfaat bagi hubungan yang namanya membangun hubungan dengan siapapun, sangat bermanfaat. Pemirsa, demikian pemberitaan Pentakosta Post. Kami memberitakan, Anda yang menilai dan menyimpulkan. Sampai jumpa di berita Pentakosta Post selanjutnya. Haleluya, Immanuel, Tuhan beserta kita.